3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 11 IPA 3 mau mempresentasikan mengenai penyakit hiperaldosteronisme. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Aprilia Safitri, nomor absen 37. Nama saya Putra Aprilia, nomor absen 32. Nama saya Diana, absen 40. Nama saya Saudara Sidik, absen 38. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai penyakit hiperaldosteronisme, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron adalah hormon steroid yang disekresikan oleh kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini letaknya di atas ginjal, jadi masing-masing ginjal ini mempunyai satu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini menyekresikan 3 jenis hormon, yaitu hormon kortisol, hormon gonadotropin, dan juga hormon aldosteron. Hormon aldosteron ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, meningkatkan reabsorpsi natrium dan juga ekskresi kalium, serta membantu menyempitkan pembuluh darah dengan meningkatkan retensi natrium dan air yang dapat meningkatkan tingkat tekanan darah. Dalam proses produksinya, hormon aldosteron ini tergabung dalam suatu sistem yang dinamakan dengan sistem renin-angiotensin aldosteron atau disingkat juga dengan sistem SRAA. Jadi awalnya ketika tekanan darah dalam tubuh kita itu rendah, ginjal ini akan menyekresikan renin, di mana renin ini akan memecah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan juga angiotensin 2. Proses produksi angiotensin 2 ini yang merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon aldosteron sehingga tekanan darah dalam tubuh kita itu menjadi normal kembali. Nah, yang akan terjadi kalau misalnya kelebihan itu namanya hiperaldosteronisme, sedangkan kalau kekurangan namanya hipoaldosteronisme. Pengertian hiperaldosteronisme adalah kelainan kelenjar endokrin yang melibatkan satu atau kedua kelenjar adrenal yang menghasilkan terlalu banyak hormon aldosteron. Penyebab hiperaldosteronisme primer adalah 1. Terjadinya karena adanya masalah pada salah satu atau kedua kelenjar adrenal, dikenal juga sebagai sindrom Crohn. 2. Kanker adenokontinental, tumor kanker penghasil aldosteron langka. 3. Glucoronaloid aldosteronisme, rekodiabe, sejenis hiperaldosteronisme yang diturunkan dalam keluarga. 4. Tumor jinak di salah satu kelenjar adrenal. Hiperaldosteronisme sekunder. 1. Disebabkan oleh suatu di luar kelenjar adrenal, biasanya terkait dengan berkurangnya aliran darah ke ginjal. 2. Penyumbatan atau penyempitan arteri ginjal. 3. Penyakit hati kronis. 4. Gagal jantung. 5. Penggunaan obat diuretik. Gejala: tekanan darah tinggi. 1. Ketidakseimbangan kadar kalium dan potasium dalam darah dapat meningkatkan volume darah, tekanan darah. Dalam beberapa kasus, tekanan darah tinggi yang berkaitan dengan penyakit ini tidak merespon pengobatan. 3. Pada kondisi yang lain, hiperaldosteronisme hanya dapat merespon kombinasi obat-obatan tertentu. Hipokalemia. 1. Suatu kondisi ketika kadar kalium dalam peredaran darah seseorang lebih rendah daripada normal, yaitu di bawah 3,5 mEx atau L. 2. Kelebihan hormon aldosteron menyebabkan rendahnya kadar kalium dan tingginya kadar garam dalam darah. Gejala lain: 1. Tubuh lemas, kram otot, mual, rasa haus meningkat, dan sering buang air kecil.
Faktor resiko. 1. Memiliki tekanan darah tinggi sejak muda, berusia 30 tahun. 2. Keluarga dengan riwayat stroke pada usia muda. 3. Mengonsumsi obat darah tinggi yang dikombinasikan lebih dari 3. 4. Rendahnya kadar kalium dalam darah. Diagnosis 1. CT scan untuk menemukan keberadaan tumor di sekitar kelenjar adrenal. 2. Tes darah. Ada beberapa jenis dengan tujuan yang berbeda, mulai dari mengetahui produksi hormon aldosteron, aktivitas renin, dan kadar potasium. 3. Tes urin untuk mengetahui apakah ada kandungan sodium yang tinggi pada urin. 4. Mengambil sampel darah dari kelenjar adrenal guna mendapatkan langsung sampel untuk mengetahui kadar hormon aldosteron dari kelenjar. Pengobatan hidrosferoidisme biasanya berfokus pada pengurangan kadar aldosteron atau memblokir efek aldosteron, tekanan darah tinggi, dan kalium darah yang rendah. Obat-obatan seperti spironolactone, jenis obat ini dapat memblokir efek aldosteron pada tubuh seperti tekanan darah tinggi dan kalium darah yang rendah. Observasi. Jika terdapat tumor pada salah satu kelenjar adrenalin, dokter mungkin dapat mengangkat kelenjar adrenalin tersebut dengan melakukan prosedur adenoidektomi. Perubahan gaya hidup berupa mengonsumsi makanan yang sehat, olahraga yang teratur, mengurangi konsumsi alkohol dan kafein, dan berhenti merokok. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama, sebelum kita tutup, kami mempunyai pantun terlebih dahulu. Masak Indomie pakai sawi. Cukup sekian Indomie goreng tapi direbus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.